Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus berdoa dan bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Kemudian kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa untuk melanjutkan kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam buku Sirah Nabawiyah. Dan kemarin kita sudah selesai menyampaikan materi tentang imarah. Imarah itu kekuasaan atau pemerintahan lah, kurang rezim lah di Hijaz. Dan kita kemudian lanjutkan untuk hari ini ya, masih dalam bagian atau sub tentang imarah di Hijaz. Di antara peninggalan Qusay, ini nama Qusay ini termasuk kalau kita lihat nasab Rasulullah akan ketemu ya, ini nenek moyangnya baginda Rasulullah. Di antara peninggalan Qusay ialah Darun Nadwah yang didirikannya di samping utara Masjid Ka'bah atau Masjidil Haram dan menjadikan pintunya mengarah ke masjid. Darun Nadwah merupakan tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy yang di dalamnya dibahas rincian tugas-tugas mereka. Ia merupakan tempat yang meninggikan martabat Quraisy karena dapat menjamin kata sepakat di antara mereka dan menyelesaikan sengketa secara baik. Di antara ciri-ciri yang menunjukkan kepemimpinan dan kemuliaan Qusay ya, adalah satu, mengepalai Darun Nadwah yang di dalamnya mereka bermusyawarah tentang masalah-masalah strategis yang menimpa mereka dan juga sebagai tempat menikahkan putri-putri mereka. Dua, pemegang panji. Panji perang tidak akan diserahkan kepada orang lain selain ke tangannya atau ke tangan salah seorang dari anak-anaknya dan harus dilangsungkan di Darun Nadwah. Kemudian yang ketiga, qiyadah, yakni wewenang memberikan izin perjalanan. Kafilah penduduk Mekah tidak akan bisa keluar untuk berniaga atau selainnya kecuali atas perintah atau anak-anaknya. Perintahnya Qusay tadi atau anak-anaknya. Kemudian 4, hijabah, yaitu wewenang menutup Ka'bah. Pintu Ka'bah tidak boleh dibuka kecuali olehnya. Dialah yang mengurusi pelayanannya. 5, sikoyah atau wewenang menangani masalah air minum bagi jamaah haji. Dalam hal ini mereka mengisi penuh kolam-kolam air yang mereka beri pemanis dengan kurma dan kismis. Dengan begitu jamaah haji yang datang ke Mekah bisa meminumnya. Keenam, rifadoh atau wewenang menyediakan makanan. Dalam hal ini mereka menyediakan makanan khusus buat tamu-tamu mereka, yaitu jamaah haji. Dan kemudian Qusay mewajibkan kharaj, semacam pajak kepada kaum Quraisy yang dikeluarkan pada setiap musim haji dan harta mereka untuk diserahkan kepada Qusay. Lantas hal tersebut digunakan untuk menyiapkan makanan sebagai jamuan jamaah haji, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki uang atau bekal yang cukup. Ini kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Qusay. Ya, ini adalah kakek moyang baginda Rasulullah. Ya, nanti kalau pada saatnya kita akan ketemu pada bagian itu. Semua hal tersebut adalah menjadi wewenang Qusay. Sedangkan anaknya Abdul Manaf, ya kan, juga otomatis telah memiliki karisma dan kepemimpinan semasa hidupnya, yang juga diikuti oleh adiknya Abduddar. Suatu ketika berkatalah Qusay kepadanya, "Aku akan menghadapkanmu dengan kaum kita meskipun sebenarnya mereka telah menghormatimu." Kemudian Qusay berwasiat kepadanya agar dia memperhatikan wewenangnya dalam mengemban maslahat kaum Quraisy. Lalu dia berikan kepadanya wewenang atas Darun Nadwah, hijabah, panji, sikoyah, dan rifadah. Qusay termasuk orang yang tidak pernah ingkar dan mencabut kembali apa yang telah terlanjur diucapkannya dan diberikannya. Semua urusannya semasa hidup dan sesudah matinya ibarat agama yang harus diikutinya. Tatkala Qusay meninggal dunia, anak-anaknya dengan setia menjalankan wasiatnya dan tidak terjadi perseteruan di antara mereka.
Akan tetapi ketika Abdul Manaf meninggal dunia, anak-anaknya bersaing keras dengan anak-anak paman mereka. Abduddar dalam memperebutkan wewenang tersebut. Akhirnya suku Quraisy terpecah menjadi dua kelompok. Bahkan hampir saja terjadi perang saudara di antara mereka. Syukurnya mereka sepakat berunding dan membagi-bagikan wewenang tersebut. Hasilnya wewenang atas Sikoyah dan Rifadah diserahkan kepada anak-anak Abdul Manaf. Sedangkan Darun Nadwah, Panji, dan Hijabah diserahkan kepada anak-anak Abduddar. Anak-anak Abdul Manaf kemudian memilih jalan mengundi untuk menentukan siapa di antara mereka yang memiliki kewenangan atas Sikoyah dan Rifadah. Undian itu akhirnya jatuh ke tangan Hashim bin Abdul Manaf, sehingga dialah yang berhak atas pengelolaan keduanya selama hidupnya. Ketika dia meninggal dunia, wewenang tersebut dipegang oleh adiknya Abdul Muthalib Al-Muthalib bin Abdul Manaf, ya, yang kemudian diteruskan oleh Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kakek Rasulullah SAW. Ya, ketemu kan akhirnya kan dari Qusay tadi, akhirnya sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kewenangan tersebut terus dilanjutkan oleh keturunannya hingga datangnya Islam, yang ketika itu kewenangannya berada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dalam riwayat lain dikatakan Qusay sendirilah yang membagi-bagikan wewenang atas urusan tersebut di antara anak-anaknya untuk kemudian mereka wariskan secara turun-temurun. Selain itu, suku Quraisy juga mempunyai kewenangan lain yang mereka bagi-bagi di antara mereka, yang dengannya mereka membentuk negara kecil, ya, semi negara demokrasi. Instansi-instansi yang ada, begitu juga dengan bentuk pemerintahan yang ada sekarang, yaitu sistem parlemen dan majelis-majelisnya. Berikut penjelasannya. 1. Al-Isar, penanganan bejana-bejana tempat darah ketika melakukan sumpah-sumpah. Urusan ini diserahkan kepada suku Jumah. Ya, ini kebiasaan mereka, ya. Bersumpah itu dengan membuktikan janji sumpahnya dengan ya, menggores anggota tubuhnya supaya keluar darah, kira-kira seperti itu. Itu ada bejana yang menampung darah-darahnya itu. Kemudian yang kedua, tahkirul amwal, pembekuan harta, yaitu peraturan-peraturan mengenai penyerahan korban atau sesajian dan nazar-nazar kepada berhala-berhala. Begitu juga dalam melerai sengketa-sengketa dan pengawalan. Urusan ini diserahkan kepada Bani Syam. Yang ketiga, Syuro, diserahkan kepada Bani Asad. Keempat, Al-Ashnaq, di peraturan mengenai diat atau denda tindak kriminal. Dan Gharamat, denda pelanggaran perdata. Urusan ini diserahkan kepada Bani Taim. Yang kelima, Al-Iqob, pemegang panji kaum, diserahkan kepada Bani Umayyah. 6. Al-Qobbah, peraturan kemiliteran dan penunggang kuda, diserahkan kepada Bani Makhzum. Ketujuh, As-Sifaroh, urusan duta, diserahkan kepada Bani Adi. Nah, teman-teman, sementara sampai di situ saja, ya. Yang jelas dari mulai bab pertama awal itu tentang setting strategis geografis Jazirah Arab, kemudian suku-suku, kemudian pemerintahan-pemerintahan di masa lalu sebelum Islam datang, sampai kita mengetahui pada garis mana Rasulullah nasabnya, ya. Sampai di situ dulu, nanti berikutnya besok kita lanjutkan tentang pemerintahan di seluruh negara Arab, ya. Yang tadi itu kan terpecah-pecah, dalam arti terbagi-bagi menurut wilayah, ada Syam, ada Hirah, dan seterusnya, ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Saya yang membacakan bukunya, ya. Kalian cukup mendengarkan. Nah, ya. Ini kan luar biasa, artinya ya kita bisa mendengar kisah baginda Rasulullah dalam buku Sirah Nabawiyah yang merupakan buku bestseller ini, ya, karya Safiyur Rahman Al-Mubarakah Furi, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi jejak digital yang sampai kapanpun, ya, asal medsosnya, Facebooknya, YouTube-nya masih eksis, ya, tetap bisa dilihat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.